Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 10 IPA 2. Bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga kalian dalam kondisi sehat. Hari ini masih bersama dengan Ibu Novi. Kita akan mulai memasuki materi bab kedua, yaitu tentang struktur atom, di mana submateri kita adalah partikel dasar penyusun atom, nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron, serta perkembangan teori atom. Untuk hari ini kita akan mempelajari dua submateri, yaitu submateri A dan B. Partikel-partikel dasar penyusun atom. Atom itu adalah bagian terkecil dari suatu unsur. Jadi atom itu bagian kecilnya sendiri, paling kecil dari suatu unsur. Jadi kalau misalnya dia itu ada unsur sebuah emas walaupun sudah dipotong-potong sedemikian rupa, itu bagian yang paling kecilnya yang sampai tidak terlihat itu namanya adalah atom. Di sini partikel dasar penyusun atom sendiri dibagi tiga, yaitu ada elektron, proton, dan neutron. Kalian perhatikan itu yang ditandai dengan tanda garis merah itu adalah bagian inti atom sendiri. Inti terletak di tengah, di mana yang mengelilinginya yang berbentuk elips itu adalah elektron. Jadi inti letaknya ada di tengah, terdiri dari proton dan neutron, sedangkan elektron berada di sekelilingnya. Apa itu elektron? Elektron pertama kali ditemukan oleh J.J. Thomson pada tahun 1897 melalui eksperimen dengan tabung sinar katode. Pada saat itu, dia memanfaatkan sinar katode untuk ditembakkan pada sebuah lempeng, di mana sifat-sifat sinar katode yaitu merupakan partikel kecil yang tidak dapat dilihat, memiliki sifat cahaya dan sifat materi, merambat tegak lurus dari permukaan katode menuju anode, tidak tergantung pada jenis gas, bermuatan negatif sehingga dalam medan magnet dan medan listrik dibelokkan ke kutub positif. Sinar katode tersebut merupakan elektron. Jadi ada di gambar di situ, lihat ada pembelokan sinar katode oleh medan listrik ya. Di mana yang bagian C-nya itu katode, A-nya anode, E-nya lempeng kondensor, dan F-nya layar yang dapat berpendar. Selanjutnya, percobaannya dilanjutkan oleh Robert Andrew Millikan pada tahun 1908. Robert Andrew Millikan ini menemukan muatan elektron sebesar negatif 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb melalui percobaan tetes minyak, di mana muatan tersebut diberi tanda negatif 1. Jadi elektron itu muatannya adalah negatif 1. Selanjutnya kita bertemu dengan proton. Apa itu proton? Proton ditemukan oleh Eugen Goldstein pada tahun 1886 melalui percobaan tabung gas berkatode, di mana sifat-sifat sinar anodenya yaitu yang pertama, bermuatan positif. Yang kedua merupakan radiasi yang partikel karena dapat memutar kincir. Perbandingan E atau M-nya tergantung pada gas yang diisikan, ukuran partikelnya bergantung pada jenis gasnya, dan muatan protonnya harus kalian ingat yaitu positif 1. Semakin besar massa partikelnya, sinar anodenya akan semakin sukar untuk dibelokkan. Jadi yang diingat dua nih sudah nih, elektron itu negatif 1, kalau proton itu positif 1. Nah, di sini dilanjutkan oleh Ernest Rutherford. Dia melakukan penembakan lempeng emas. Kemudian pada percobaan tersebut, sebagian besar sinar alfanya diteruskan atau menembus lempeng emas. Sebagian kecil dibelokkan dan sebagian kecil lagi dipantulkan. Adanya sebagian kecil sinar alfa yang dipantulkan menunjukkan bahwa inti atom itu ternyata muatannya positif gitu ya. Nah, yang terakhir ini adalah neutron. Pada tahun 1930, Weibot dan Hebecker melakukan percobaan penembakan partikel alfa pada inti atom. Percobaan ini menghasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Pada tahun selanjutnya, 1932, James Chadwick membuktikan bahwa partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi tersebut bersifat netral atau tidak bermuatan. Sehingga kalian harus ingat, jadi kalau tadi elektron muatannya negatif, proton muatannya positif, maka neutron muatannya adalah netral. Jadi kalau simpulannya ada di dalam tabel ini ya. Partikel elektron penemunya siapa kalau ditanya? J.J. Thomson.
Muatannya berapa? Negatif 1. Proton penemunya siapa? Goldstein. Muatannya berapa? Positif 1. Neutron siapa penemunya? J. Chadwick. Muatannya berapa? 0. Oke, kita lanjut. Yang kedua. Nomor atom, nomor massa, isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Apa itu nomor atom? Nomor atom dilambangkan dengan tanda Z, yaitu sama dengan jumlah proton. Pada atom netral, jumlah proton akan sama dengan jumlah elektron. Sedangkan kalau pada ion, jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton dikurang muatan, atau nomor atom dikurang dengan muatannya. Gitu ya. Jadi ada atom netral, ada atom berupa dia bukan netral tapi berupa ion. Selanjutnya nomor massa. Nomor massa itu lambangnya A. Nomor massa sendiri rumusnya adalah jumlah proton ditambah jumlah neutronnya, atau sama dengan nomor atom ditambah jumlah neutron. Nah, ini dia notasi unsurnya. Nah, kalian perhatikan kalau ada notasi unsur seperti ini, ada A, Z, dan X, maka X itu adalah lambang unsurnya. Bagian A yang di sebelah kiri atas itu namanya nomor massa. Z bagian kiri bawah namanya nomor atom. Nomor atom itu sama dengan jumlah proton. Contohnya kita lihat, ini ada unsur F nih. F ini unsur fluor, di mana ada tulisannya di atas 19, di bawah 9. Nah, yang namanya nomor massa itu yang mana? Yang atas. Berarti berapa nomor massanya? 19. Berapa nomor atomnya? Yang bagian bawah, yaitu 9. Maka nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron, yaitu 9. Ingat, ini karena unsurnya adalah netral, artinya tidak bermuatan. Berbeda kalau dia bermuatan misalnya positif atau muatannya negatif. Nah, ini dikatakan netral karena dia tidak bermuatan, maka langsung saja kalau diketahui nomor atomnya 9, sudah pasti jumlah protonnya ada 9, jumlah elektronnya juga ada 9. Sama ya antara jumlah proton dengan jumlah elektron pada atom yang netral. Bagaimana menghitung jumlah neutronnya? Jumlah neutronnya tinggal dikurangi dari nomor massa dikurang dengan nomor atom. Nomor massanya berapa? 19 dikurang nomor atomnya 9, sehingga nilainya adalah 10. Nah, ini ada lanjutannya, yaitu isotop, isoton, isobar, dan isoelektron. Apa sih bedanya? Baik, kita bahas satu persatu ya. Isotop. Isotop adalah atom-atom yang punya nomor atom sama, tapi nomor massanya berbeda. Contohnya, di situ ada unsur N. Ya, nitrogen ya, N lambang unsurnya N besar itu nitrogen. Kalian perhatikan ternyata nomor atomnya sama, yaitu 7 semua, tapi nomor massanya adalah berbeda-beda, yaitu ada 13, 14, 15. Maka itulah yang dinamakan isotop. Nomor atom sama, nomor massa berbeda. Selanjutnya isoton. Isoton adalah atom-atom yang mempunyai jumlah neutronnya sama. Jadi neutron, ingat, neutron tadi rumusnya apa? Nomor massa dikurang dengan nomor atom. Maka kita lihat 39 19K dan 40 20 Ca. 39 sama 40 tidak sama, 19 sama 20 pun tak sama. Maka kalau kita hitung protonnya untuk atom yang K, 39 dikurang 19 berapa? 20. 40 dikurang 20 berapa untuk yang kalsiumnya? 20. Sama-sama 20 jumlah neutronnya, maka dikatakan namanya isoton. Sekali lagi, isoton adalah atom yang punya jumlah neutron sama. Selanjutnya adalah isobar. Isobar adalah atom-atom yang punya nomor massanya sama. Kalian perhatikan di situ ada atom C, unsur C ya, atom-atom C dengan
N nitrogen. Kalian perhatikan nomor atomnya beda nih. Satunya C6, N-nya 7. Tapi nomor masanya sama, yaitu sama-sama 13. Yang seperti ini namanya isobar. Selanjutnya adalah isoelektron, yaitu atom-atom yang punya jumlah elektron sama setelah melepaskan atau menangkap elektron. Dikatakan isoelektron. Contohnya, perhatikan itu ada 23, 11 Na positif. Ya, karena dia muatannya adalah Na positif, maka elektronnya yang tadinya 11 itu dikurang 1. Artinya kalau dia bermuatan positif berarti dia kehilangan 1 buah elektron. 11 dikurang 1 berapa? 10 kan? Begitu juga dengan fluor. Fluor itu, perhatikan, lihat 19, 9, F min 1. Min itu menandakan bahwa dia kelebihan muatan elektron sebesar 1. Maka 9 ditambah 1 juga sama 10. Maka sama-sama 10 nih. Gitu ya. Karena sama-sama 10 setelah melepas atau menangkap elektron maka disebut dengan isoelektron. Oke. Nah, ini yang terakhir adalah massa atom relatif. Contohnya, nah sebelumnya pengertiannya dulu nih. Massa atom relatif adalah perbandingan massa suatu atom terhadap massa atom C12. Contohnya, oksigen di alam terdiri atas 3 isotop nih. Ingat, isotop tadi apa? Nomor atom sama, nomor massa berbeda. Berapa massa atom relatifnya? Nah, sama aja di rata-rata gitulah kalau misalnya relatif gitu ya. Maka kita lihat kadarnya sendiri, kalau yang 16 8O 99,76. Nah, dilihat itu perhitungannya, kemudian nanti dibagi 100, maka dapatnya nilainya adalah 16. Maka nilai AR atau massa atom relatif dari oksigen adalah 16. Untuk rumusnya sendiri, kalian lihat yang di dalam kotak. AR unsur X adalah massa rata-rata 1 atom unsur X dibagi 1/12 kali massa atom C12. Baiklah anak-anak, mungkin sampai sini dulu untuk materi kita pada hari ini. Kalian coba kerjakan latihan kedua. Nah, di situ ada uji kompetensi 1 soal pilihan ganda di halaman 38. Kalian lihat halaman 38-nya, kemudian ada uji kompetensi 2 yang pilihan ganda di halaman 45. Jawabannya diisi dalam LKS-nya ya. Nah, kalau sudah yakin nanti isi jawabannya di link yang sudah Ibu sediakan. Nanti akan Ibu sediakan link untuk khusus menjawab soal-soal yang ada di LKS biar kalian juga mudah. Tapi lebih dahulu kalian pastikan dulu, kerjakan dulu di LKS baru kemudian kalian kirim jawabannya. Baik, untuk hari ini sampai di sini dulu. Mohon maaf bila ada salah-salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.